Halo, ketemu lagi dengan saya Yus Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua yang menonton tayangan Gua Kepo. Nah, pada sesi Gua Kepo kali ini kembali lagi bersama kita, Halo. Zilin Moonlight Affirmation. Halo, apa kabar? Dan kali ini Moonlightnya dibawa. Setelah kemarin nungguin Moonlightnya belum datang-datang, ya kali ini dibawa. Ya. Nah, mau ngobrolin apa hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini saya dan Moonlight Affirmation akan membahas sedikit tentang musik, ya. Musik dan sebenarnya musik itu beneran ada efek gak sih sama kehidupan, dan sebenarnya di belakangnya itu bener gak sih ada karya-karya iblis, demon atau karya-karya yang lain gitu kan. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi bersama Zilin ya. Yes. Oke. Jadi ini teori-teori konspirasi ini kan udah banyak banget ya yang bilang kalau bagi teman-teman yang nggak tahu bahwa musik itu di belakangnya teori konspirasinya adalah ada kerja dari campur tangan dari iblis ya, sehingga musik industri itu makanya kalau lu denger ya lu ngerasa kayak gitu, lu pengen ke konsernya, lu pengen beli baju-bajunya, lu pengen apa, terus lu jadi males belajar, lu cuma pengen denger musiknya, lu pengen jadi penyanyi gitu tapi nggak kesampean, lu keluar duit lah ya kan, bayar agensi ABC, dia nggak jadi penyanyi juga gitu. Kenapa sih ada orang-orang yang akhirnya terbawa gitu ya, terobsesi juga ya kesana yes, gitu ya. terobsesi gitu. Nah, ini dari sudut pandang pembaca tarot dan teman-teman saya ya, para teman-teman yang orang-orang spiritual juga, kita banyak membahas ini gitu, bahwa dalam musik ada frekuensi-frekuensi tertentu, bukan bicara soal liriknya aja, tapi frekuensi tertentu itu yang akan membawa kalian melakukan sesuatu. Itu sebab, contohnya seperti hipnosis deh ya. Jadi dalam jadi kayak hipnosis. Jadi kalau hipnosis itu kan alam bawah sadar kamu. Nah, musik ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar kamu, akan ngebus kamu untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya itu bisa macam-macam. Contohnya ya, melakukan hal-hal negatif kayak memakai obat-obatan terlarang, males belajar, males kerja, terus yang dipikirin duit aja, duit ya kan. Ada salah satu penyanyi yang judul lagunya Duit, tau nggak? Oke. Money by Lisa ya kan. Nah, itu setiap saya lagi nyetir mobil, saya buka radio, saya denger lagu itu, saya langsung matiin. Why? Bukannya saya itu anti Lisa ya, I like the song, tapi ada tapinya nih. Waktu saya denger, saya udah tahu bahwa there's something behind it. Ada sesuatu di belakangnya. Oh iya. Ada sesuatu di belakang lagunya Lisa, Money. Itu akan membuat orang-orang akan jadi ter-addicted atau terobsesi dengan money. Drop you some money ya kan. Gue pakai duit sebanyak-banyaknya, lu ngutang lah sana sini ya. No wonder kalau kamu dengerin lagunya Lisa, terus habis itu kamu pinjaman online, dan makin lama makin banyak. Kenapa? Lu dengerin lagu-lagu begitu. Boleh kamu denger, boleh untuk pengetahuan ya, tapi jangan didengerin terus dan terus lagi. Ini tuh akan mempengaruhi alam bawah sadar. Disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini bukan untuk mendiskreditkan satu atau dua atau tiga pihak gitu ya. Kebetulan contoh yang dipakai ya lagu yang cukup lumayan lumayan viral lah ya. Yes. Lumayan viral dan sering diputer gitu kan. Itu ya. dari sudut pandangku loh ya. Jadi kalau misalnya kalian yang emang ngefans sama Lisa, yes, gue juga ngefans sama Lisa. Dia jago banget nari, dia suaranya bagus, pokoknya dia keren banget gitu. Tapi ada satu poin dimana ketika kita mendengarkan sesuatu, contohnya deh, lu dengerin gue ngomong sama lu deh, lu goblok. Lama-lama lu yain juga ya, lu bilang enggak, gue nggak goblok. Lupa bener ya gue goblok ya. Ya itu ada beberapa teori juga yang memang sudah dibukukan. Jadi ada salah satu profesor di Indonesia namanya Adi Gunawan. Buat teman-teman semua yang mau belajar lebih dalam tentang hipnoterapi atau mau mengulik lebih dalam tentang bawah sadar, bisa ngecek bukunya Adi Gunawan atau belajar lewat Adi Gunawan. Di situ juga dikatakan bahwa memang benar ya, mungkin di awal kita mikir ketika satu orang ngomong kita goblok, apa benar gitu ya. Yeah. Dua orang ngomong, masa sih? Yeah. Ketiga orang, keempat orang, lima orang, lama-lama kita iyain kalau kita goblok kayak gitu ya. Okay. Jadi tersugesti kan? Yes. Nah, saya sendiri juga pernah belajar dari Bapak Adi Gunawan gitu. Saya pernah ikut seminarnya beliau. Jadi saya memang melihat fenomena musik ini, saya ngelihat, jadi
ini satu disclaimer bahwa apa yang saya katakan ini itu adalah apa yang saya lihat dan ada beberapa teman-teman yang lihat juga, bahwa musik industri atau industri musik saat ini tuh sudah terpengaruh dengan demand. Jadi ada kerjasama demand di belakangnya. Jadi kalau kalian pernah dengar contohnya YouTuber Nancy Judge atau YouTuber entah itu YouTuber lain lah yang bahas teori konspirasi, itu ada bilang kalau musik ini kalau misalnya di rewind atau dimundurin nanti akan membentuk kata-kata I pray demon, I praise the Lord demon, kayak gitu-gitu. Itu karena memang itu yang saya rasakan. Jadi itu memang betul. Bagi saya betulin. Oh, jadi konfirmasi ya? Yes, kalau bagi Konfirmasi aku dari Zilin sebagai tarot reader dan juga sebenarnya apa law of attraction master nih. Ya, jadi selain nge-reading kan juga mengulik lebih dalam tentang law of attraction ya. Dan itu bagian salah satu dari law of attraction sebenarnya. Karena apa yang kita pikirkan terus itu yang kita tarik, apa yang kita pikirkan terus itu yang kita manifestasikan. Dan itu yang akan jadi nyata. Iya. Oke. Jadi ada mungkin saya jadi ingat ada beberapa lagu-lagu Indonesia yang awalnya dinyanyiin sama penyanyinya, ternyata penyanyinya itu ngikutin lagunya itu gitu kan. Ya kan, contohnya salah satu penyanyi yang inisialnya itu inisial bukan? saya baru ya udah saya diem aja deh. Ya, okay. Tapi maksudnya itu yang terjadi kan. Jadi lagu yang contohnya Broken Glasses ya, Broken Glasses diartiin di sini ya. Ya, terus dan itu terjadi dalam kehidupannya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita? Jadi, makanya banyak banget yang bilang kalau gue mau nonton K-pop nih, gue gila tuh, kamar berantakan banget tuh, apalagi yang generasi anak muda zaman sekarang ya, kamar berantakan banget. Baju di sana, baju di sini, ya beli semua merchandise numpuk jadi satu gitu yang nggak pernah dilihat kapan hari belinya juga mungkin udah nggak inget. Tapi pokoknya beli terus. Ada pesan di belakang lagu itu yang akan ngebus kalian semua untuk beli itu. Iklan di TV, iklan di TV, musik yang ada iklan di TV dan bahasa iklan di TV itu kebanyakan memang sudah dicampur dengan kerjasama kita sebut demand atau kita bilang alam bawah sadarmu akan kepus untuk ngebeli barang itu gitu. Dan saya lihat fenomena beberapa iklan yang saya nggak mau sebutin ya, tapi banyak banget iklan di TV Indonesia aja. Gak usah iklan-iklan keluar deh ya, lo dengerin iklan luar lo nggak ngerti bahasa Inggris juga sampai mawon, lo nggak bakal bisa tapi kalau lo ngerti bahasa Inggris lo paham ya kebus gitu. Tapi jangan pikir cuma bahasanya doang lo ya, musiknya sendiri pun akan bisa ngedorong kamu untuk melakukan sesuatu. Dan musik itu bukan cuma soal bahasa, jadi dari manapun. Oke. Sorry, gue agak skeptis lah ya. Kenapa lu bisa sampai menyimpulkan hal itu gitu loh? Apa lu sudah melakukan riset kah atau lu sudah ngecek mungkin dengan ambil kartu tarot apa segala begitu? Saya nanti akan ambil kartu tarot untuk ngambil contoh beberapa lagu, tapi apa yang saya bacakan ini ya hanya apa yang ada dari sudut pandangku dan apa yang kulihat, ya anggap aja seperti pendapat pribadiku. Kalau Yulis ada di sini ya sebagai orang kedua yang melihat pendapat pribadiku. Tapi kalau bicara tentang research, saya kemarin ketemu sama teman saya dari agama Kristen dan beliau bicara soal hal-hal ini gitu, dan saya bilang saya mengiyakan itu juga yang terjadi dan apa yang saya lihat. Yang kedua, kenapa sih semakin banyak teori konspirasi yang diiyakan oleh beberapa orang? Kenapapun teori konspirasi ini itu bahkan diangkat oleh orang-orang pintar, bukan orang-orang yang nggak sekolah. Jadi profesor-profesor yang melakukan penelitian gitu. Kenapa? Gitu. Kenapa ada yang menyebut tentang area 51, tapi kenapa ada yang mengaitkan antara alien dengan demon atau dengan iblis? Dan kenapa si demon atau iblis ini kemudian ada di belakang dari musik industri? Karena saya selalu tahu kenapa.
Karena sebenarnya manusia itu mudah banget terprovokasi gitu. Saking mudahnya terprovokasi, apapun yang ada di dalam apa yang didengar sama manusia sama dilihat sama manusia itu bisa mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu ya kalau mau sekarang kan kita itu butuh duit ya. Nah, sebenarnya tujuannya itu ya nggak lain adalah untuk menguasai dunia, dan pasti ada satu entity yang paling besar yang akan menguasai dunia. So, itu yang saya lihat loh ya. Tapi kita bicara tentang ya di dunia ini pokoknya kita percaya kita punya satu presiden, terus dia ada presiden, ada satu US, tapi you see di luar juga kita sudah mulai World War III ya, benar atau tidaknya. Tapi kalaupun ini terjadi, musik industri sendiri itu akan semakin membuat orang semakin tertekan. Jadi banyak orang yang akan melakukan tergila-gila, tapi di sisi lain kalian begitu enjoynya, tapi kadang ada sisi dimana kalian gak happy atau stres. Itu juga karena musik yang kalian dengar gitu. Boleh, kalau menurut saya sih boleh dengar, tapi boleh dikurangi lah frekuensi. Menarik sekali, menarik sekali. Saya rasa harusnya pembicaraan ini nggak cuma kita berdua, harusnya ngajak di Anomali atau Detektif Astral di sini, karena mereka kemarin sempat ngebahas juga demand dari mata uang dolar. Jadi memang balik lagi ke duit lagi ya sebenarnya. Jadi ya gue udah sampai nggak bisa ngomong lagi gitu kan, karena sebenarnya ketika ngomong seperti ini, kalau gue sih gue nggak ada kapabilitas ke sana, karena memang gue bukan orang yang meneliti ke sana ya. Tapi ketika lu ngomong begini, lalu ketika dikuatkan lagi dengan konten-konten dari Detektif Astral yang memang mereka udah ngecek ke sana gitu kan, ini semakin menguatkan bahwa memang ada entity lain yang mungkin rule the world ya. Dalam artian yang mungkin dibilang apa ya, di belakang dari orang-orang yang punya big money mungkin ya, seperti itu ya. Oke, nah ini udah sampai ngeluarin tarot nih, kok dimasukin lagi? Kayaknya lebih enak yang gede aja deh, takutnya kayak nggak bisa ngelihat gitu. Oke, lebih enak yang gede. Lebih enak yang gede. So, ini mau sekalian langsung ngambil nih? Ya, kan saya lebih suka yang gede. Oke, biasa ya wanita ya lebih suka yang gede-gede gitu ya. Biar enak dipegang, maksudnya begitu. Soalnya ini kecil banget, ini tuh kecil. Jadi ini memang versi yang pocket sih ya. Kalau memang tarot itu banyak yang banyak pembuatnya gitu, banyak ilustratornya juga gitu kan. Nah, kalau yang itu kan versi kecilnya. Jadi lebih enak yang gede aja. Kita akan mulai dari pick one song. Aduh, one song apa ya? Kita ambil begini aja deh, karena tadi contohnya itu yang Money tadi ya, kita ambil songnya Money aja ya, biar enak contohnya. Oke. Kalau mau di meja boleh nih, saya geser-geser sedikit. It's alright. Jadi saya akan pakai Julius, bukan pakai ya? Pakai. Oke. Julius akan menjadi perantara untuk ngambil satu kartu, and then kita proof benar. Kalau kayak begini sebenarnya gue butuh merem nggak sih? Atau gue merem oke, buka mata oke? Nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan ya. Hangman. Oke, gue langsung merinding. Nih. Jadi ini jelas banget. Orang-orang yang dengar lagu ini itu bukan akan melancarkan keuanganmu, tapi Oke. Ya sesuai dengan Hangman itu ya. Hang itu kan tergantung seperti ini kan. Jadi kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi ini lagu Money ya. Kita bicara tentang lagu Money. Oke. Terus lagu kedua saya mau bahas tentang lagu yang generasi sekarang suka denger. Ini lagu luar, kita lagu luar ya. Oke. Adele. Lagunya apa yang terbaru? Easy on Me. Oke. Go easy. Oke. Coba. Go easy teman-teman ya. Easy aja. Easy aja. Lagu Easy on Me itu tidak semua, gini. Kita bicara tentang musik, tidak semua musik itu punya demon background, tapi memang lagu itu
bagus dan enak didengar. Easy On-nya ditulis sendiri sama Adele, dan Adele juga sudah lama banget gak ngeluarin lagu dan baru sekarang keluarin lagu. Dan lagunya juga tidak terlalu banyak hentakan, dentuman atau gimana banget. Tapi emang itu dari broken hearted-nya dia. Oke, jadi ada pesan-pesan di dalam lagu itu yang pasti kalau yang namanya pesan-pesan itu akan membawa sugesti sendiri ke dalam diri kalian. Tapi lagu ini safe. Safe ya? Aman. Oke, jadi sebenarnya itu lagu tentang broken heart gitu ya, tapi aman gitu ya. Aku ada dengar satu video, ada nonton satu video TikTok yang bilang kayak gini, gue lagi pacaran nih gitu. Terus dia bilang sama pacarnya, gue lagi pacaran nih, kok pacaran gue ini banget, langgeng banget ya. Putusin gue dong biar gue bisa ngerasain memaknai lagunya Adele yang Easy On Me itu. Lucu ya teman-teman ya. Orang pacaran lancar malah mau putus ya. Iya, biar ngerasain gitu ya. Kalau Oke, saya kan berasa denger lagu Easy On Me. Lo kok curhat. Kita lanjut ya. Lagu ketiga. BTS featuring Coldplay, My Universe. Tahu nggak lagunya? My Universe. My Universe. Tahu nggak lagunya itu? Tahu dulu nggak nih? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Gue pernah tahu ada BTS sama Coldplay. Iya. Pernah denger. Iya, tapi nggak deep ya, maksudnya nggak tahu, nggak terus-terusan didengerin ya. The Magician. Apa tuh artinya tuh berarti? Ini bisa merubah hidup kamu. Jadi lagunya si Coldplay sama BTS itu confirm ada demon side di belakangnya. Nah, mungkin nggak? Sorry. Kalau tadi bisa merubah hidup kamu, mungkin nggak merubah jadi sisi yang lebih baik, misalkan? Kan bisa jadi ya, misalkan contoh, gue habis denger, ternyata gue menjadi lebih baik nih. Akan membuat kamu melakukan sesuatu tuh jadi kayak terobsesi dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kan liriknya gini, you are my universe kan, dan saya udah dengerin lagunya, dan actually saya tuh memang jadi tipikal orang yang agak old fashion ya. Lagu-lagu tuh saya milih banget gitu. Kalau mau saya dengerin lagu Nat King Cole aja gitu ya. Memang udah tua ya. Apa karena old soul? Oh, karena memang old soul. Tapi gini, jadi kamu akan, orang-orang yang dengerin lagu ini akan mendewakan atau membuat jadi satu universe daripada apa yang mereka punya. Contohnya, kalau dia punya pacar, dia akan mendewakan si pacarnya seperti semestanya dia, gitu. Tapi memang ada beberapa pesan lagi di belakangnya juga yang akan buat kalian semakin addicted sama BTS ya. Jadi dari karena sebenarnya kalau menurut gua ketika BTS X Coldplay ini satu perpaduan yang luar biasa, di mana Coldplay sendiri sudah mempunyai masa yang begitu besarnya, ditambah BTS yang lagi naik kan sebenarnya kan, masanya lagi naik gitu kan. Ini di sini ada present nih, ada present di sini, ada energi gede. Tapi saya merinding. Kan saya bukan Trianomali ya, bukan Bang Adam, bukan teman-teman yang lain ya, bukan Bo dan teman-teman yang lain. Tapi ya kerasa besar. Pegel banget. Oke. But it's fine. It's alright. Kita lanjut aja. Go ahead. Tahu lagunya Beyonce yang Hello? Beyonce itu Queen of, bisa dikatakan Queen of Pop Song ya, iya, Queen of Pop Song, iya, pop music song industry ya. Yes. Tapi saya dulu addicted banget sama Beyonce. Terus saya berpikir kok saya tiba-tiba udah nggak suka lagi sama Beyonce ya. Karena di belakang lagunya Beyonce itu banyak banget promotornya. Dan coba lagunya Hello, I Can See You Hello, The Hierophant. Pemujaan. Pemujaan pada something, ya. Demon. Pemujaan pada demon. Tapi The Hierophant sendiri. Panas nih kartunya. Ini panas banget kartunya. Tapi ini The Hierophant sendiri juga ini tentang apa ya? Tentang
tentang presentnya si Demon ini yang memang diiakan di lagu tersebut gitu. Oke. Gue tiba-tiba kepikiran, aduh, gue nggak tahu judulnya sih. Ini karena konten yang kemarin sempat viral tentang Travis Scott. Yes. Iya. Gue nggak tahu mau bahas lagunya atau mau bahas tentang konsernya gitu kan. Karena kalau dari konten Trianomali sendiri kan, Detektif Astral waktu itu mereka confirm bahwa itu memang ada domplengan dari si jahat ya. Yes. Ada demon gitu kan. Cuman kan memang ya namanya kepo ya gue ya. Konfirmasi aja ya gitu. Boleh gak sih? Ada yang jatuh ya? Kalau Pak jatuhnya segepok ya. Jadi aman ya. Aman. Oke. Nah, kalau pengen konfirmasi aja nih, konsernya deh ya. Konsernya bener gak sih ada domplengan iblis atau itu hanya sekedar teori konspirasi aja yang beredar di luar? Karena kan sempat kayaknya sama Nancy Judge juga sempat dibahas gitu ya. Sama Nancy Judge, sama beberapa konten creator yang konspirasi lain juga. Iya. Bahkan nggak cuma di Indonesia ya. Di luar negeri pun iya ya. Banyak banget. Nah, konser itu nggak terjadi di Indonesia kan. Sebenarnya konsernya Travis Scott itu memang ditujukan untuk suatu kegilaan massal. Jadi ada satu nih. Nah, kalau emang musik-musik barat ya, musik-musik barat itu begitu banyak ininya ya. Karena kan mereka itu kan bisa dominasi dunia gitu loh. Lagu itu bisa didengarkan di mana aja, mau di Amerika, mau di UK lah, mau di manapun gitu ya. Termasuk di Indonesia sekalipun. Nah, gimana dengan lagu Indonesia? Lagu ini lagi di mana-mana. Nanti ini ada di sini nih, Mahal Ini Sisa Rasa. Lagu ini